Halo, selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu. Sungguh satu sukacita bisa menyapa adik-adik lagi di ibadah SMTPI Jemaat GP Moyame Subjenjang Anak Remaja 3 bersama Kakak Miralpati di sini. Hari ini ada 2 materi yang digabungkan dalam satu kali pertemuan. Pokok bahasan kita masih tentang karya Roh Kudus. Dan dalam pertemuan kali ini akan dibahas buah roh yang ke-8 dan ke-9, yakni kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dan kita juga akan membahas tentang iman dan pengharapan yang juga merupakan hasil karya Roh Kudus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ada pun 7 poin TKP yang harus kita capai dalam proses belajar mengajar di hari ini. Pembacaan Alkitab kita ada 4. Yang pertama terambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-5 yang berbunyi begini: Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan pembacaan yang ketiga terambil dari kitab Efesus pasalnya yang ke-4 ayat 1-7. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan pembacaan yang terakhir, pembacaan yang keempat, terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian firman Tuhan. Baik, kita masuk pada materinya yang pertama, kelemah lembutan. Pengertian kelemah lembutan. Kata kelemah lembutan, akar katanya lemah lembut. Antonim atau lawan kata dari kata lemah lembut adalah kuat atau keras. Di dalam bahasa Inggris, kata lemah lembut adalah meekness, yang artinya tenang, sabar, tidak kasar, dan tidak suka bertengkar. Sedangkan kata lemah lembut di dalam Kamus Bahasa Indonesia mengartikan baik hati dan peramah. Jadi lemah lembut di sini bukan berarti kelemahan atau lemah gemulai, tapi lebih menunjuk pada hati, yakni tidak keras hati, ramah, dan tidak pemarah. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita lihat kata kelemah lembutan di dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama di kitab Amsal pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama, kitab Amsal pasalnya yang ke-25 ayatnya yang 11, dan kitab Ayub pada pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-22, istilah lemah lembut dari bahasa Ibrani rak yang dipakai untuk meredakan kegeraman. Sedangkan di kitab Amsal pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-26, kata lemah lembut adalah terjemahan dari kata Ibrani keset yang berarti kasih setia. Adik-adik tahu siapa tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang terkenal lemah lembut? Ya, tepat sekali, Musa.
Di dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan bahwa adapun Musa seorang yang sangat lemah lembut. Walaupun Musa mempunyai jiwa pemimpin yang keras, tapi Musa tetap memiliki hati yang sangat lemah lembut. Kata kelemah lembutan di dalam Perjanjian Baru di kitab Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima, Tuhan Yesus saat khotbah di bukit mengatakan, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab mereka akan memiliki bumi." Di dalam Perjanjian Baru ini, kata lemah lembut diterjemahkan dari bahasa Yunani, kata benda prautes dan kata sifat praus yang menunjuk kepada sikap batin. Mempunyai makna ramah tamah, rendah hati, sederhana, yang sangat dihargai, penuh perhatian, dan tenggang rasa. Jadi, orang yang lemah lembut bukan berarti orang yang lemah dan tidak berdaya atau pengecut, melainkan orang yang lemah lembut adalah orang yang handal dan tangguh terhadap kekuatan yang dimilikinya, tetapi penuh dengan penguasaan diri dan dapat menguasai diri dan mengkontrol kekuatannya. Belajar dari keteladanan Tuhan Yesus Kristus, ia adalah seorang pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Dengan demikian, kelemah lembutan itu akan menciptakan suasana hidup yang penuh dengan damai, sebab tidak ada kekerasan, kebencian, dan kesombongan. Yang ada hanyalah kerendahan hati, sabar, dan kasih yang menciptakan persekutuan yang harmonis. Kita masuk pada materi yang kedua, penguasaan diri. Pengertian penguasaan diri. Di dalam kitab 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 disaksikan bahwa dan kepada pengetahuan penguasaan diri dan kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Kata penguasaan diri di sini dari kata Yunani eklesia yang mempunyai arti penguasaan diri, pengekangan diri, pengendalian diri, kontinuitas, menurut Strong Concordance. Orang Yunani memandang penguasaan atau penahan diri sebagai kebajikan ulung. Penguasaan diri bertentangan dengan pemabuk dan pesta pora, dan yang terkait dengan kejahatan. Jadi, kata penguasaan diri ini lebih menunjuk pada pengertian kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang untuk menguasai atau mengontrol dirinya sendiri dalam setiap perbuatan, baik itu berpikir maupun bertindak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan membahas bagaimana hubungan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kelemah lembutan dan penguasaan diri dapat berdampak baik pada orang lain yang mungkin saja memiliki karakter yang kurang baik. Artinya, ketika kita menanggapi sikap orang yang pemarah, pendendam, orang yang sementara menghadapi masalah dengan kelemah lembutan dan penguasaan diri akan memberikan pengaruh positif, energi positif bagi mereka. Jadi, kelemah lembutan dan penguasaan diri dapat mengubah kondisi seseorang yang tidak baik menjadi baik. Sehingga pada prinsipnya, orang yang lemah lembut adalah orang yang menguasai dirinya sendiri dalam berpikir maupun bertindak. Dengan kelemah lembutan dan penguasaan diri, setiap orang akan berperan sebagai pembawa damai sejahtera dalam membangun hidup bersama orang lain. Sehingga adanya kelemah lembutan dan penguasaan diri menghasilkan damai sejahtera.
Nah, adik-adik, telah kita bahas tentang kelemah lembutan dan penguasaan diri, buah roh yang ke-8 dan ke-9 sebagaimana yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Selanjutnya akan kita bahas tentang iman dan pengharapan sebagai karya Roh Kudus. Ya, adik-adik remaja, kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu iman. Pengertian iman. Iman dapat diartikan sebagai kesetiaan, ketaatan, loyalitas, komitmen, kepercayaan, keyakinan, dan bukti. Di dalam kitab Ibrani 11 ayatnya yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata iman dalam bahasa Inggris, faith, diterjemahkan dari kata Yunani pistis, dan bentuk kerja dari kata pistis adalah pisteo, yang berarti percaya yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, iman bukan saja suatu pengakuan tentang Tuhan Yesus, tapi juga suatu tindakan yang terbit di hati orang percaya dalam hal kesetiaan, loyalitas, dan komitmen untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian, iman berarti memegang teguh janji di dalam Kristus dan kepada kekuasaan Roh Kudus. Masuk pada materi yang berikutnya, pengharapan. Pengertian pengharapan. Secara umum, kata pengharapan dapat diartikan sesuatu yang diharapkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengharapan dari kata dasarnya harap mempunyai arti mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Di dalam kitab Ibrani 6 ayatnya yang ke-19, dikatakan bahwa pengharapan itu adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dengan demikian, kata pengharapan dapat mempunyai arti suatu keyakinan akan Allah yang hidup, yang berprakasa dan bertindak dan bercampur tangan dalam hidup manusia, serta dipercaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Harapan akan memacu setiap orang untuk menuju kesucian hidup dan memberikan kekuatan untuk tetap senantiasa ada dalam sukacita dalam segala hal. Pengharapan itu selalu berkaitan atau tidak dapat dilepas pisahkan dari kesabaran dan ketekunan atau keteguhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat bagaimana hubungan iman dan pengharapan. Iman Kristen pada hakikatnya adalah iman di dalam Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Allah yang kepadanya orang percaya menaruh kepercayaannya disebut Allah sumber pengharapan. Itulah sebabnya harapan tidak dapat dipisahkan dari iman, dan iman memiliki dimensi pengharapan, atau iman berdampak pada hadirnya pengharapan. Bukan saja iman dan pengharapan, tetapi juga kasih. Harapan tidak bisa ada tanpa iman, dan kasih tidak dapat dipraktekkan tanpa harapan. Ketiga hal inilah yang tetap berjalan bersama-sama dan mencirikan pola hidup orang Kristen. Dengan demikian menjadi jelas bahwa iman, pengharapan, dan kasih tidak dapat dipisah-pisahkan.
Kesimpulan materi pengajaran kita di siang hari ini, setiap buah roh dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, termasuk kelemah lembutan dan penguasaan diri, adalah sifat dari Allah. Sasaran Roh Kudus adalah menghasilkan setiap buah roh di dalam hidup orang percaya, yang di dalamnya terdapat remaja Kristen. Remaja Kristen dalam hidupnya harus memiliki sifat kelemah lembutan dan penguasaan diri sebagai buah dari kerja Roh Kudus, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Panggilan kita adalah menjadi serupa dengan gambarannya. Gambaran Allah dijumpai melalui sifat Allah yang harus terlihat melalui umatnya, termasuk remaja Kristen. Roh Kudus pun sampai saat ini masih tetap berkarya membentuk iman dan pengharapan. Dengan demikian, remaja Kristen harus setia berdoa, membaca firman, supaya berakar dan bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Allah. Adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, saat ini kita masih berada dalam pergumulan COVID-19. Wabah pandemik yang saat ini sudah menyebar hampir ke seluruh dunia, bahkan membuat semua masyarakat dunia ketakutan. Satu persatu korban berjatuhan, bahkan sudah ribuan korban jiwa di setiap negara. Di setiap negara, pemerintah pun melakukan tindakan-tindakan kebijakan yang mungkin ekstrim, membatasi akses pergerakan, seperti jaga jarak, kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bahkan saat ini kita belajar dan beribadah sekolah minggu pun dari rumah. Nah, dalam menghadapi situasi ini, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah iman yang tetap teguh dan menaruh pengharapan kita tetap kepada Allah. Percaya bahwa di tengah wadah pandemi ini pun, tangan Tuhan tetap menyertai, menolong, dan menyelamatkan kita umatnya. Dan oleh karena itu, adik-adik harus tetap percaya, bersandar, dan menaruh harapan kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke adik-adik, demikian materi kita di siang hari ini, buah roh yang ke-8 dan yang ke-9 serta iman dan pengharapan. Ya, adik-adik remaja ada tugas, yaitu isilah tabel di bawah ini. Adik-adik kerjakan dan setelah itu tugasnya harap dikumpulkan ke WA group. Oke? Adik-adik remaja 3 yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian materi pengajaran kita di siang hari ini. Kakak Miral mengucapkan banyak terima kasih buat adik-adik yang tetap setia mendengarkan pengajaran walaupun melalui video. Sampai jumpa minggu depan dan shalom.